Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Berikut kami sampaikan cuplikan Warta Jemaat Minggu 30 Juni 2024. Pertama, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga 1 Ibu Sherly Kumalasari pada hari Jumat 28 Juni 2024 di Kudus. Jenazah diprabukan pada hari ini Minggu 30 Juni 2024 di Krematorium Darsalam Kudus. 2 Ibu Foni Endrawati pada hari Sabtu 29 Juni 2024 di Kudus. Jenazah diprabukan pada hari Senin 1 Juli 2024 di Krematorium Darsalam Kudus. Kedua, atestasi masuk. Setelah diwartakan 2 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari ini Minggu 30 Juni 2024 dilakukan upacara atestasi masuk. Nama-nama dapat jemaat simak dalam Warta Jemaat halaman 4. Ketiga, seminar keluarga. Mengundang kehadiran segenap jemaat dalam seminar keluarga yang akan dilayani oleh Ibu Heni Lokan dari Jakarta pada hari Senin 8 Juli dan Selasa 9 Juli 2024 pukul 6 petang di Rayon 2. Informasi selanjutnya dapat jemaat simak dalam Warta Jemaat halaman 5. Keempat, donor darah GKMI Kudus. Donor darah akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juli 2024 mulai pukul setengah 10 pagi di GKMI Kudus Rayon 2 mengharap kehadiran dan partisipasi segenap jemaat. Kelima, kebaktian penahbisan pendeta. Mengundang kehadiran segenap jemaat dalam kebaktian penahbisan ke dalam jabatan pendeta atas diri pendeta muda Yesaya Sudarnoto Wijaya pada hari Selasa 16 Juli 2024 pukul 6 petang di GKMI Kudus Rayon 2. Keenam, pemberkatan nikah. Setelah dilaksanakan bimbingan pastoral dan katekisasi pranikah khusus oleh pendeta dan penatua, serta jika setelah diwartakan 2 hari Minggu berturut-turut tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Jumat 19 Juli 2024 pukul 10 pagi di GKMI Kudus Rayon 2 akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan nikah oleh Pendeta Erik Sudarma atas diri Bapak Effendi Olosongke dengan Ibu Purwati. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam Warta Jemaat. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita memasuki ibadah dengan penuh rasa syukur karena kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian saat kami berkumpul. Namamu
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah ini kita laksanakan di atas dasar pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh karya Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Nats Introitus kita, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Shalom dan selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki minggu biasa ke-6 setelah Pentakosta. Dan hari ini kita menggumulkan sebuah tema kemenangan iman di tengah kesesakan. Tujuan dari tema ini ialah agar kita memiliki pemahaman yang utuh mengenai kehidupan beriman. Di tengah situasi sesulit apapun, kita tetap meyakini dan boleh bersandar kepada kasih setia Tuhan. Selamat beribadah dan biarlah Ibu, Bapak, Saudara sekalian dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini juga kita akan melaksanakan pelayanan atestasi masuk atas saudara-saudara kita, Bapak Eko beserta Ibu. Kita akan menerima mereka menjadi bagian dari keluarga besar GKMI Kudus, dan untuk atestasi masuk ini akan dilayani oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya selaku Gembala Jemaat. Dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan penerimaan menjadi anggota jemaat. Kali ini saya akan didampingi oleh Ketua 1 Majelis Jemaat GKMI Kudus, yakni Bapak Penatua Stefanus Budi Karunia. Saya akan mengundang nama-nama berikut untuk maju ke depan dan berdiri di samping saya. Yang pertama Bapak Trisno Eko Saputro, dan yang kedua adalah Ibu Lindawati. Ya, saudara-saudara seiman, gereja berasal dari Allah dan dibentuk untuk kita pada saat sekarang ini dan untuk selamanya. Allah menghendaki agar gerejanya beribadah, memberitakan firman, melayani upacara-upacara, memelihara persekutuan, dan menjalankan disiplin bersama, membangun umat, membawa orang berdosa datang kepada pertobatan yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang membutuhkan anugerah Allah dan keselamatannya. Ke dalam persekutuan jemaat kita datang saudara-saudara kita, Bapak Trisno Eko Saputro dan Ibu Lindawati, agar diterima menjadi anggota.
Saya mengundang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menerima Bapak Tresno Eko Saputro dan Ibu Lindawati menjadi anggota tubuh-Mu. Kami berdoa kiranya mereka akan mendapatkan persekutuan yang hidup dan membangun imannya. Kami membuka diri kami untuk bersekutu dengan mereka, belajar bersama, melayani bersama, dan menjalankan disiplin gereja bersama pula. Tolong agar kami dapat saling memperhatikan, mengasihi, dan melayani, agar bersama dengan mereka kami dapat melaksanakan misi Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas nama jemaat, dengan ini saya menerima dan menyambut Bapak Tresno Eko Saputro ke dalam persekutuan gerejanya. Demikian juga dengan Ibu Lindawati, saya ucapkan selamat ya, mulai hari ini Ibu menjadi bagian dari persekutuan gereja Tuhan, dan kiranya tuntunan dan rahmat Tuhan boleh menolong Bapak Ibu untuk senantiasa berada dalam persekutuan, baik dengan Kristus maupun dengan umatnya. Ya, baik, saya silakan pada Penatua Stefanus Budi Karunia untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada kedua hambanya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Eko dan juga Bu Linda. Saya kembalikan pada Pendeta Moses. Ya baik, sebelum kita berdiri lagi Bapak Ibu, saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GKMI Kudus? Apabila ada, baik. Kedua saudara kita, Bapak dan Ibu ya, kita senang menyambut kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kami untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu belum ada tempat ibadah dan memang menetap di Kudus, kami dengan senang sekali menyambut Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari persekutuan kami. Ya, terima kasih. Kita berikan sambutan selamat datang kita dengan bertepuk tangan. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Apakah ada yang lain di samping kedua saudara kita ini? Tidak ada. Baik. Mari kita sejenak berdiri dan kita memberikan salam persaudaraan, salam damai dalam Kristus bagi ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita akan bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 30 ayat 2 sampai 30. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkan hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika aku hidup sentosa, aku pernah berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, barulah aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut?
Kalau aku turun ke dalam liang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kabungku Kau tinggalkan, pinggangku Kau ikatkan dengan sukacita, Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. dan tidak berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Hanya oleh anugerah-Nya kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Anugerah yang ajaib. Mendasarkan diri atas keagungan dan keajaiban anugerah Allah, mari kita tunduk di dalam doa kita, merendahkan diri di hadapannya, mohon anugerah pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Bapa, anugerah-Mu yang ajaib itu telah menerima kami manusia yang berdosa apa adanya. Engkau bersedia untuk menyediakan pengampunan-Mu setiap waktu, setiap saat. Kami dengan penuh kesadaran dan penyesalan datang kepadamu mengakui pelanggaran kami. Dan kami juga meyakini akan kuasa pengampunan-Mu itu juga adalah kuasa yang mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kami memiliki pengharapan, sekalipun dosa kami itu merah seperti kirmitsi, Engkau akan mengubahnya seputih bulu domba. Betapapun kotornya kami,
Engkau bersedia untuk mengampuni dan menyucikan kami. Ketika kami datang dengan sungguh hati, menyesal atas segala pelanggaran dan dosa kami, mengakuinya dan dengan rendah hati memohon kepadamu, kami percaya Engkau bersedia untuk mengampuni kami. Karena itu inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam kelemahan dan keterbatasan masing-masing, Engkau kenal setiap pribadi kami. Tiada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan daripadamu. Sekalipun anugerah-Mu itu begitu melimpah, namun kami mengakui masih saja ada kegagalan-kegagalan kami untuk tunduk dan taat sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Mungkin tidak secara langsung kami menghujat nama-Mu ya Tuhan, tetapi kami mengakui ada kalanya kami meragukan akan kasih-Mu, manakala kami berhadapan dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Ketika kesusahan demi kesusahan bertubi-tubi dan jiwa kami dalam kesesakan, ada kalanya kami menjadi kecewa dan marah kepadamu, meragukan kebaikan-Mu. Ampunilah kami yang lemah dan terbatas ini. Namun kami juga memiliki tekad untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, bukan hanya sucikanlah kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, tapi juga topanglah kami dengan kuasa firman dan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Termasuk ketika kami menghadapi berbagai macam kesesakan di dalam hidup kami, biarlah kami sama seperti Tuhan Yesus berseru di Taman Getsemani itu, kehendak-Mu lah yang jadi. Demikian Bapa, kami mohon, mampukanlah kami untuk boleh beribadah kepadamu hari ini sebagai penyembah-penyembah yang benar, yaitu orang-orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari berdiri dan menyambut berita perdamaian. Mazmur 130 ayat 4 dan ayat 3 dan 4 demikian bunyinya. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya orang takut akan Engkau. Demikian agungnya kasih Allah kepada kita. Sebesar apapun kesalahan kita, Dia mau mengampuni kita dengan tidak mengingat-ingat pelanggaran kita. Mari kita menyambut ini dengan tekad untuk hidup penuh ketaatan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Kita akan sejenak menyaksikan persembahan pujian pada hari ini yang akan dipersembahkan oleh Ibu Alisa Shendi Susanto ya, disilakan. Ku terkagum
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Puji nama Tuhan untuk kasih karunia-Nya kepada Ibu Sandy dengan talenta yang berupa suara yang indah dan dipersembahkan bagi kemuliaan namanya. Pujian ini mengajak kita untuk mendedikasikan diri kita sebagai penyembah Allah, oleh karena di dalam iman kita boleh senantiasa merasa kagum, merasa takjub akan karya dan kemuliaan Tuhan kita. Tuhan memberkati Ibu Sandy untuk terus boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang melalui karunia yang ada padanya. Terpujilah nama Tuhan. Kita melanjutkan ibadah kita. Mari percaya dan terus berharap kepadanya. Biarlah firman yang akan kita dengar meneguhkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita angkat pujian Iman Orang Saleh. Penjara api
berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami perlu memiliki iman yang terus hidup dan bertumbuh. Karena kami sadar hidup kami di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan dan pencobaan. Dan kami sadar bahwa iman itu akan bertumbuh jika Tuhan menopang kami, memberikan kepada kami makanan rohani yang membuat iman kami menjadi makin kuat dan dewasa, yaitu oleh firman-Mu. Dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami mohon hikmat dan akal budi kami dimampukan untuk memahami dengan baik, dengan benar seluruh kebenaran firman-Mu. Dan diri kami dimampukan untuk melakukannya, menerapkan firman itu di dalam kenyataan hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33. Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau kuk ditaruh padanya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak. Walaupun ia mendatangkan kesusahan, ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara kecewa kepada Tuhan? Ada yang pernah kecewa kepada Tuhan? Bapak Ibu? Ada? Oh ada. Ada tetapi ragu-ragu, wedi nek dikampleng Gusti Allah. Ya. Mau ngomong kecewa itu kok ya rasane kurang ajar ya. Tetapi tidak kecewa, wong kenyataannya ya pernah kecewa, bagaimana? Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, seorang penulis buku yang terkenal, berkali-kali bukunya menjadi bestseller internasional ya, Philip Yancey pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul Disappointment with God, kekecewaan kepada Allah. Di dalam buku itu Yancey banyak mengulas tentang kisah Ayub untuk menjawab pertanyaan seorang yang bernama Richard, yang bergumul di dalam imannya dan dia berada di dalam situasi yang sangat kecewa kepada Tuhan dan mau menolak Tuhan. Kesimpulan dari Yancey sederhananya adalah bahwa hal yang wajar ketika di dalam kenyataan hidup beriman itu pada suatu masa seseorang menjadi kecewa kepada Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu memang dengan perasaan salah satunya, Bapak Ibu. Dan salah satu perasaan yang diizinkan oleh Tuhan, dimampukan dalam diri manusia itu adalah untuk merasa kecewa. Nah, kekecewaan itu mengapa bisa terjadi? Kekecewaan bisa terjadi ketika antara harapan dengan kenyataan itu ada gap, ada jarak yang lebar.
Dan harapan itu timbul dari mana? Harapan itu tentu timbul dari apa yang kita terima sebagai prinsip-prinsip iman. Misalnya saja Tuhan itu baik. Nah, kalau Tuhan itu baik, tetapi kemudian kita tentu berharap bahwa kalau Tuhan itu baik, kenyataan kehidupan kita juga akan selalu baik. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan berkata akan menyertai kita. Nah, tentu saja harapan yang timbul adalah bahwa kenyataan hidup kita yang disertai oleh Tuhan akan selalu baik-baik saja. Tetapi di dalam kenyataannya kan tidak selalu demikian. Harapan bisa jadi tinggal harapan. Seolah-olah hanya mimpi indah yang tidak pernah terwujud di dalam kenyataan. Kesusahan demi kesusahan terjadi, sementara yang kita harapkan adalah kalau boleh hidup itu ya mbok baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Dan kemudian apabila rasanya beban itu terlalu berat, terlalu menyakitkan, maka semakin besarlah pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah benar Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, lalu kenapa Dia membiarkan kenyataan diri saya yang beriman kepadanya, bersandar kepadanya, berada di dalam situasi yang seperti ini? Misalnya, kenapa saya harus Tuhan izinkan untuk mengalami penyakit yang tak tersembuhkan? Mengapa Tuhan izinkan keluarga saya mengalami beban pergumulan yang demikian berat? Usaha saya bangkrut, terlilit utang piutang. Mengapa anak saya tiba-tiba dipanggil Tuhan dengan cara yang tragis? Demikian seterusnya kita bisa refleksikan itu dalam banyak hal, saudara-saudara. Nah, di dalam kenyataan yang demikian ini, sesungguhnya adalah hal yang wajar bahwa kita bisa menjadi kecewa kepada Tuhan. Kecewa kepada Tuhan, saudara-saudara, bukan hal yang diharamkan di dalam kehidupan beriman kita. Kitab Ratapan, saudara-saudara, menunjukkan hal itu. Judulnya saja sudah jelas ya, saudara-saudara ya, Ratapan. Isinya jelas adalah ratapan. Mengapa meratap? Oleh karena kenyataan yang terjadi itu sungguh memilukan, sungguh menyedihkan, membuat orang ini meratap. Dan apa yang dia ratapi? Yang dia ratapi adalah kenyataan bangsanya yang menjadi puing-puing, hancur lebur. Padahal Tuhan yang dia kenal itu adalah Tuhan yang maha baik, yang menyatakan diri di dalam keagungan dan kasih setianya, memelihara umatnya, menyatakan penyertaannya yang tak berkesudahan. Lalu kalau begitu, mengapa kemudian mereka sebagai bangsa dibiarkan oleh Tuhan di dalam keadaan yang sangat terhina ini? Saudara-saudara, bagian yang kita baca tadi merupakan bagian yang nadanya positif, nadanya bagus dalam keseluruhan kitab Ratapan. Dan biasanya yang paling banyak dikhotbahkan dari kitab Ratapan itu ya bagian itu, saudara-saudara ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tapi kalau kita membaca keseluruhan kitab Ratapan, oh saudara-saudara, yang ada di sana adalah banyak sekali ungkapan kepedihan hati. Bahkan boleh dibilang gugatan kepada Tuhan, kekecewaan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam pasal 3 saja, saudara-saudara, dari ayat 1 itu, kita jelas melihat ratapan yang begitu pahit dari orang beriman ini. Dia dengan gamblang mengatakan, akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut, tulang-tulangku diremukkannya.
Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Dan subjeknya siapa di sini? Pelakunya siapa? Dia ungkapkan di sini, Tuhan. Dia tidak menyebut setan. Ini gara-gara setan, tidak. Dia menyebut itu Tuhan, saudara. Tuhan ini yang sudah melakukan semuanya ini kepadaku. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia membangun pagar sekelilingku sehingga aku tak bisa keluar. Ia memperberat rantaiku. Walaupun aku berteriak dan menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Pernah saudara merasa seperti ini? Dalam keadaan yang sangat sesak, berdoa terus seolah-olah tidak ada gunanya. Walaupun aku berteriak dan menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Jelas Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum racun pahit. Luang dikenyangkan kok dikenyangkan dengan kepahitan, saudara-saudara. Diberi minum racun. Dan ini adalah orang beriman. Bahkan mungkin dia adalah nabi. Ada yang menyebut penulisnya adalah Nabi Yeremia, karena memang disebutkan Nabi Yeremia pernah menulis syair-syair ratapan atas kehancuran bangsanya. Saudara-saudara, kalau kenyataan hidup sudah sedemikian pahit, sedemikian menyedihkan, sedemikian memilukan, bukankah kemudian yang ada di dalam pikiran ini, termasuk kepada Allah, jelas adalah kekecewaan, kemarahan. Dan saudara perhatikan, dia mengungkapkan, saudara-saudara, dia itu bahkan sampai lupa kepada yang namanya kebahagiaan. Ayat 17, engkau menyingkirkan nyawaku dari kedamaian, aku lupa akan kebahagiaan. Saking kenyataan itu begitu berat, bertubi-tubi, tidak selesai-selesai. Dia lupa apa itu kebahagiaan, lupa kalau mungkin di dalam episode kehidupannya pernah merasa senang. Sekarang yang teringat semuanya adalah kepahitan, kesedihan. Sebagaimana dia ungkapkan, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yang diingat olehnya, saudara-saudara, adalah kepahitan, kekecewaan, kepedihan. Dan itu membuat harapannya kepada Tuhan itu betul-betul ambyar. Ayat 18, pikirku lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan. Dan ini saudara-saudara sebenarnya menggemakan apa yang menjadi ungkapan kepedihannya mulai dari pasal 1 itu, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat sampai kepada bagian penutupnya, saudara-saudara, kitab Ratapan itu, kitab Ratapan bukan diakhiri dengan nada optimis. Kita banyak membaca kalau di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, memang orang mengeluh kepada Allah ya, berkeluh kesah, tapi biasanya bagian akhir itu kemudian pernyataan iman. Tapi kitab Ratapan ini istimewa, saudara-saudara. Karena di bagian akhir, ayat terakhir itu justru nadanya itu pesimis, bukan optimis. Doanya di dalam Ratapan 5 ayat yang ke-21, saudara-saudara. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Tapi ayat 22 ayat terakhir, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali?
Sangat murkakah engkau terhadap kami? Tanda tanya besar itu saudara-saudara tentang hari depan. Seolah-olah penulis kitab Ratapan ini tetap berada di dalam keraguan, saudara-saudara. Apakah kenyataan pahit, kepedihan yang dia lihat, dia alami itu akan segera berakhir sesuai dengan doanya, mohon pemulihan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dengan demikian, kitab Ratapan ini menjadi bagian dari firman Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan untuk hidup di dalam kehidupan orang beriman, mau menunjukkan bahwa Tuhan itu terbuka untuk ratapan kita, untuk kekecewaan kita, untuk kepedihan hati kita, bahkan kemarahan kita. Dan kalau tadi di tengah-tengah itu terselip, saudara-saudara, nada yang positif, yang mau dikemukakan adalah bahwa iman sesungguhnya tidak pernah sia-sia. Akal budi kita, perasaan kita, seluruh kesadaran diri kita yang manusiawi ini mungkin sudah gelap adanya. Tapi di sana iman itu nyelonong untuk membangkitkan kesadaran kita. Sekalipun kenyataan hati kita ini begitu pilu, begitu kecewa, tetapi iman itu justru hadir menunjukkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya, saudara-saudara. Bukan berarti kepedihan itu segera sirna, kekecewaan itu segera musnah, digantikan dengan optimisme, kegembiraan, tidak. Tetapi di sana menunjukkan bahwa Tuhan terus memelihara orang yang beriman itu. Sekalipun akalnya untuk memahami Tuhan mentok, sekalipun perasaannya tidak dapat ditipu bahwa dia sedang kecewa, sedang marah, sedang sedih, tapi iman ini memberikan kesadaran yang melampaui semuanya itu. Saudara-saudara perhatikan ya, titik balik di dalam rangkaian duka cita yang dikemukakan itu. Coba kita lihat di dalam ayat 20 bandingkan dengan 21 ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Teringat akan apa? Teringat akan segala kepahitan, penderitaan, kesusahan yang dialami. Dan kemudian membuat dirinya ini, jiwanya itu tertekan, saudara-saudara, stres, depresi. Nah, ayat 21, tetapi inilah yang kuperhatikan, saudara, kalimat inilah yang kuperhatikan. Di dalam bahasa Ibrani itu makna harafiahnya, saudara-saudara, ya, arti harafiahnya itu berbalik. Pikiran itu turn back, ya, jadi membalik. Yang dia ingat, yang dia pikir ini adalah kekecewaan, kepahitan, kesusahan, penderitaan. Ya. Dan kemudian seolah-olah harapan di dalam Tuhan itu tidak ada, bahkan mungkin sia-sia. Tapi kemudian terjadilah pembalikan di dalam pikirannya. Putar balik. Kata yang sama dipakai untuk istilah bertobat, saudara-saudara, ya, berbalik. Dibalikkan dari tadi, saudara, berbagai macam kepahitan, kekecewaan dan seterusnya. Dia sebelumnya hanya mengingat itu dan jiwanya menjadi sedemikian pahit. Tapi iman itu nyelonong membalikkan pemikirannya sehingga dia mengubah fokusnya. Dari berfokus kepada kenyataan-kenyataan yang pahit itu, kepada kenyataan-kenyataan yang menyedihkan itu, berbalik kepada apa? Berbalik kepada kebenaran-kebenaran iman yang selama ini telah dia terima. Maka dia berkata, saudara, ini yang kuperhatikan. Pikiranku kubalik, fokusku kubalik. Sebelumnya kepada kenyataan-kenyataan yang pahit, sekarang kepada apa?
kepada kebenaran bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelumnya saudara-saudara, seolah-olah Tuhan itu jahat, seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Itu kenyataan yang dia hadapi. Tapi dalam kenyataan yang demikian menyiksa itu, imannya memutar pemahamannya, dan dia kembali kepada kebenaran yang penting di dalam iman. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, apakah kemudian kenyataan segera baik kalau sudah begitu? Tidak, saudara-saudara. Jelas kalau kita membaca itu sampai kepada pasal 5, nadanya tetap pesimis. Tetapi saudara-saudara, artinya iman itu tidak menjadi sia-sia. Bayangkan orang yang tadi mengatakan kenyang dengan kepahitan, tapi dia di tengah-tengah kepahitan itu dia dapat berkata, Tuhanlah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah dia segera meminta bahwa keadaan itu segera berubah begitu? Ternyata tidak. Dikatakan saudara di dalam ayat 26, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti itu saudara-saudara pekerjaan yang menyebalkan. Satu contoh sajalah ya. Menanti 1 menit itu menyenangkan atau tidak saudara-saudara? 1 menit kelihatannya sebentar ya. Tapi coba diganti itu bukan 1 menit, 60 detik. Saya itu paling sebel ya kalau di lampu merah ada angkanya. Angkanya itu saudara-saudara metune berapa? 120 itu padahal kan cuma berapa? 2 menit kan? Tapi kalau nunggu di Bangjo itu loh, rasanya koyok tahunan saudara-saudara ya. Ini tua di jalan aku. Ngorak bar-bar ini, waduh. Ya. Sebentar pengemis datang, sebentar topeng datang, sebentar manusia perak datang, sebentar apa datang. Wah, recehan kuntek begitu kan. 120 menit itu. Detik. Kelihatannya kan suwi. Artinya apa saudara? Menanti itu ternyata seringkali menjengkelkan. Apalagi kalau menantinya di dalam kesusahan, menanti perubahan datangnya yang baik, tapi seolah datang saudara-saudara. Tapi lihat iman yang nyelonong tadi itu saudara-saudara, di tengah-tengah segala kepahitan itu, membuat dia yang pilu hatinya ini loh, dapat berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kesadarannya disentakkan lagi. Menanti Tuhan seolah sia-sia, mana Tuhan gak datang-datang menolong. Tapi iman itu saudara-saudara nyelonong, membalikkan pemikiran bahwa menanti Tuhan dengan diam itu adalah baik. Dan bukankah ini menggemakan pernyataan dari Nabi Yesaya saudara-saudara di dalam Yesaya 40. Dikatakan demikian, Yesaya 40 sama situasi umat Tuhan yang pilu itu. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Saudara-saudara, di tengah-tengah segala kepahitan, kejengkelan menanti, penantian yang tak kunjung membuahkan hasil, tak kunjung datang itu, iman nyelonong membalikkan pemikiran, baik menanti
dengan diam pertolongan Tuhan. Memikul beban itu rasanya terlalu berat, terlalu lama, tapi dia bisa berkata, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Seolah-olah tidak ada teman nanggung beban sendiri. Saudara pernah berada dalam situasi demikian? Tidak ada orang yang peduli kepada saya memikul beban sendirian. Tapi ketika iman itu saudara-saudara menembus pemikiran yang demikian, yang datang adalah baik memikul beban, biar duduk sendirian, berdiam diri. Kalau beban itu ditaruh oleh Tuhan, semua itu baik. Diputar balik demikian saudara-saudara. Dan demikian selanjutnya adalah kerelaan hati, keikhlasan hati untuk menerima berbagai macam kenyataan hidup yang serba tidak enak itu. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena apa? Iman itu membangkitkan pengharapan. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan keadaan demikian ini. Oh saudara-saudara, inilah yang dihidupi oleh banyak tokoh iman, termasuk tokoh-tokoh iman yang besar. Saudara-saudara melihat Ayub. Ayub itu saudara-saudara, kalau kita cuma membaca bagian awal dan akhir kelihatannya cerita indah. Tapi puluhan pasal di tengah-tengah itu isinya saudara-saudara begitu banyak ungkapan kekecewaan Ayub, gugatan Ayub kepada Tuhan. Tapi kita lihat di tengah-tengah situasi yang begitu pahit itu saudara-saudara, dia bisa berkata ya di dalam pasal 19 kitab Ayub itu, tetapi aku tahu penebusku hidup, yang aku lihat akan membela aku. Wah ini saudara-saudara, iman itu mengintervensi di tengah-tengah kepahitan orang beriman, saudara-saudara. Sehingga di dalam situasi yang masih terbungkus dengan kenyataan yang pahit itu, saudara-saudara, walaupun pahit, walaupun kecewa, kenyataan belum berubah, tapi kemudian senandung lembut terdengar. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kenyataan tidak selalu baik-baik saja. Kita bisa menjadi sangat pahit, sangat kecewa, sangat pedih dan berteriak, mengapa Tuhan? Kurang apa saya ini? Apakah dedikasi saya masih kurang untuk Tuhan? Iman yang murni itu akan menunjukkan kepada kita kemenangan. Ketika dia menyentakkan kesadaran kita, membalikkan pemikiran kita yang seolah-olah semuanya serba pahit, serba buruk, seolah-olah tidak ada harapan lagi, atau bahkan seolah-olah berharap kepada Tuhan itu sia-sia. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah menghabis-habiskan waktu. Tapi iman yang sejati itu akan bangkit menerobos ketika kita mau memberontak kepada Tuhan. Rasa-rasanya percuma beriman kepada Tuhan. Iman itu justru akan nyelonong, menyentakkan kesadaran kita. Dan senandung merdu itu bisa berkumandang. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, aku akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dan kita akan dapat bertekad untuk tetap menjadi penyembah-penyembahnya, saudara-saudara. Dan ini loh iman yang murni, iman yang dewasa, iman yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan.
Dan iman yang akan membuat kita tangguh untuk menghadapi segala sesuatu dan mengakhiri kehidupan kita di dunia dengan gagah berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Maka sekarang bagiku telah tersedia mahkota kebenaran. Saudara, lalu iman ini munculnya dari mana? Sederhana sekali. Roma 10 ayat 17 mengatakan apa, saudara-saudara? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Kalau kita mau punya iman yang demikian ini, saudara-saudara, tidak bisa tidak. Kita mesti mengisi perbendaharaan batin kita ini dengan apa yang menjadi pupuk bagi iman kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Yang kita pahami utuh. Jangan firman Tuhan yang cuma cocok di hati kita. Dan kita punya kecenderungan begitu, saudara-saudara, ya, seringkali begitu, bukan? Ada yang suka coret-coret Alkitab, kasih warna. Sekarang udah mewarnain, Pak. Gimana mau mewarnai? Pakainya HP, mau diwarnai tidak bisa. Tapi Alkitab zaman dulu tuh banyak orang yang rajin baca Alkitab. Diwarnai, saudara ya. Setelah dilihat yang diwarnai apa? Ayat-ayat yang indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ijo. Wah, begitu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Kuning. Terus apa lagi? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jambon. Tapi coba ayat-ayat yang bunyinya, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wah, aja iki medeni. Ora usah dikeki tondo, nek aja ora usah ketok. Metamit jabang bayi. Lalu tentang tokoh-tokoh iman yang menjadi martir. Wis ora usah diwaca nek ngene iki medeni ya. Sing apik-apik wae. Tuhan Yesus meredakan angin ribut, diam tenanglah. Wah. Coreti kabeh, stabilo, orin. Semua di stabilo. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kasih warna emas sampai dak ketok tulisane dak iso diwaca. Tadi ya, wah menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ini mendapat kekuatan seperti Raja Wali. Tidak demikian. Kita perlu memahami Alkitab secara utuh. Supaya apa, saudara-saudara? Kalau Tuhan ada kalanya izinkan kita menghadapi kenyataan hidup yang ternyata bisa jadi jauh dari apa yang kita harapkan, kita tidak menjadi kemudian wah down, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dikiranya Tuhan tidak menepati janji. Padahal saudara ya, ada lagu tuh yang bagus tuh. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Nah, Tuhan tuh tidak pernah janji langit selalu biru. Ada kalanya mendung badai dahsyat ya. Tetapi apa yang Dia janjikan? Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Jalan tidak selalu rata. Ada kalanya berkelok-kelok, naik turun, gerujal-gerujal, belegang-belegong, bletok matol licin. Kita bisa jengkulitan di sana, saudara-saudara. Tetapi Dia berjanji apa? Berikan kekuatan. Itu sebabnya apa? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada apa? Saat hati menyembah,
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan juga perlu dipahami utuh. Belum tentu mujizat Tuhan itu apa yang kita harapkan terjadi, belum tentu saudara. Belum tentu. Tetapi yang pasti dijanjikan Tuhan secara kekal akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya menutup dengan membacakan satu ayat yang penting bagi kita, mengakhiri renungan pada kesempatan ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan itu saudara ya. Kita dikasih hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini dijaminkan oleh Tuhan. Apapun juga yang terjadi, tidak akan kita kehilangan itu. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Karena tujuan dari pencobaan itu dicatat di ayat yang ke-7, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang terbaik itu sudah dijaminkan untuk kita. Yang ada sekarang ini saudara-saudara, apapun itu terjadi tidak mengurangi kebaikan Tuhan atas kita. Dia mengaruniakan iman yang siap untuk menopang kita, supaya kita tidak kehilangan janji kekalnya ini. Saya mengajak kita menutup dengan nyanyian. Apakah tadi bisa apa enggak ya? Tapi kalau enggak bisa, ikuti saya saja, mudah lagunya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih
kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladan Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, dari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Itulah dasar kita menaikkan doa syafaat kita saat ini. Ya Tuhan, ku percaya. Bapa kami yang di surga, kami memohon Engkau berkenan memeteraikan sabda-Mu di hati kami, supaya kami senantiasa ingat bahwa modal terpenting dalam kami menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan pencobaan ini adalah iman. Iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan sendiri. Yang oleh karya Roh Kudus pada saat-saat genting di dalam kehidupan kami akan menerobos kepada pemikiran-pemikiran yang dipenuhi dengan fokus kepada kepahitan, kekecewaan, kesusahan.
membaliknya kepada pemahaman, kepada Tuhan yang maha baik itu, Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang memang ada kalanya karyanya tidak dapat kami mengerti, tidak dapat kami pahami, yang ada kalanya begitu sulit kami melihat bahwa Tuhan beserta dengan kami, tidak meninggalkan kami ketika kenyataan hidup kami berada di titik-titik terendah dan hati kami diliputi dengan kepedihan, kepahitan, kekecewaan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang senantiasa tekun untuk bersekutu denganmu melalui perenungan akan kebenaran sabdamu di dalam kejujuran, ketulusan, memahami firman-Mu dengan utuh, dengan menyeluruh. Niscaya kami akan diteguhkan menghadapi tantangan seperti apapun juga, kami akan kuat. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin di dalam waktu-waktu ini tengah memikul beban yang berat di dalam kehidupan mereka, dalam persoalan apapun juga. Mungkin saat ini situasinya sedang sangat bingung, penuh duka cita, bahkan hati yang mungkin merasa pahit, kecewa, iman terguncang. Tuhan, kami mohon dalam keadaan yang seperti ini, bangkitkan iman itu, supaya pengharapan tidak sirna, sebaliknya pengharapan itu tetap teguh, dan mereka boleh dimampukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup, bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan dengan mengandalkan atau berharap kepada manusia, sebaliknya menaruh pengharapan itu sepenuhnya kepada Tuhan, karena dari Tuhan sesungguhnya senantiasa tersedia pertolongan. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat untuk saudara kami yang barangkali di dalam waktu-waktu ini juga tengah bergumul untuk pendidikan putra-putri mereka di tingkat yang lebih lanjut, terlebih mereka yang anak-anaknya akan kuliah. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberkati semuanya, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, terutama untuk biaya studi lanjut bagi putra-putri mereka. Kasih karunia Tuhan hadir dan memberkati mereka. Demikian kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam segala pergumulan menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Tuhan kiranya menolong dan memberkati supaya keadaan tetap aman, tetap nyaman. Demikian kami memohon kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan di dalam waktu-waktu ini, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa berbagai macam persoalan bukan hanya dalam negeri tetapi luar negeri sangat berpengaruh tentang hal ini. Kami sadar sepenuhnya kami tidak punya kuasa untuk mengubahkan itu, tetapi kami tahu bahwa Tuhan berdaulat atas semuanya, dan niscaya Tuhan akan tetap memberkati dan melindungi ketika kami umat-Mu terus menaruh pengharapan kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk dalam waktu dekat juga akan ada pemilihan kepala daerah. Tuhan juga menolong dan memberkati supaya di berbagai tempat yang akan menyelenggarakan ini, termasuk di Kudus, Tuhan kiranya menolong dan memberkati semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan sediakan pemimpin-pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh mau mengabdi bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Kami berdoa juga untuk kegiatan gereja sepanjang bulan Juni yang telah dilaksanakan, kiranya Tuhan memberkati. Termasuk yang terakhir ada retreat tunas remaja, retreat remaja, kami bersyukur semuanya telah berjalan dengan baik dan lancar, dan kami memohon Tuhan terus berkarya di hati anak-anak-Mu supaya mereka boleh bertumbuh makin dewasa di dalam iman, bukan sebaliknya. Dan Tuhan tolong mereka dibentuk di dalam tahapan perkembangan selanjutnya untuk menjadi generasi muda gereja yang sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Demikian kami juga berdoa untuk hal-hal yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Juli yang akan datang dalam bulan keluarga. Kiranya semua program gereja yang ada untuk memberikan makna lebih di dalam bulan ini akan berjalan dengan baik dan lancar juga. Demikian kami berdoa untuk saudara kami yang sakit dan lemah fisik, Bapak Daniel Gunawan, Bapak Handoko Winanto, Bapak Pratikto Hananta, Bapak Rianto Santoso, Bapak Silas Suyanto, Bapak Sukendro, Bapak Untung Wibowo, Ibu Emi Dwi Asmarani, Ibu Andarmani Antaraningrum, Ibu Admini, Ibu Katarina, Ibu Yesika Budi Listiani, Ibu Ketura Sintawati, Ibu Daryuni, Ibu Lilianwa, Ibu Suharni, Ibu Wikimwa, Ibu Supatmi, Ibu
Siti Sulistiowati atau Mak Swan, Ibu Yulia Arianti, Ibu Yunita Mamani, Ibu Suwarni, Ibu Mariani, Ibu Sinta Dewi, Ibu Maria Lisiani, dan mungkin juga ada beberapa saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan, kami memohon kepadamu belas kasihan, topanglah mereka di dalam keadaan demikian ini, iman mereka boleh diteguhkan, dimurnikan, dan hati mereka senantiasa dihiburkan. Dan juga kami memohon tentu saja kesembuhan dari Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Kasih karunia-Mu limpahkanlah kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian segala seluruh doa kami ini kami panjatkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya pelayanan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkat atas kita. Seraya mengingat firman-Nya, Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Persembahan dapat diserahkan dengan cara seperti biasanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan senantiasa yang selalu mencukupkan segala keperluan kami, kami menaikkan syukur kepadamu dengan membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan menguduskan persembahan ini. Karuniakanlah hikmat dan kecakapan kepada majelis jemaat untuk mengelola dan menggunakan persembahan ini bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan tidak menyerah pada situasi sesulit apapun, melainkan tetap meyakini dan bersandar pada kasih setia Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian, bersandar padanya yang kekal. Bersandar
ajaran firman Tuhan yang telah kita terima hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tak berkesudahan. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh.